di antara kisah perang Uhud. Maka para ulama membahas, para ahli tafsir, apa maksud diselipkan ayat-ayat ini ketika pembahasan perang Uhud, ya. Maka sebagian ulama berusaha mencari hikmah, ya. Khilaf di kalangan mereka, ya. Dan sebagian mengatakan tidak perlu kita cari munasabah, kesesuaian kenapa diselipkan, karena kebetulan memang ayat-ayat sedang turun, maka Allah masukkan di tengah-tengah ayat-ayat berbicara tentang perang Uhud. Adapun Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau membahas ayat-ayat ini, beliau mengatakan ada hikmahnya ayat-ayat ini diselipkan di antara perang Uhud, kisah perang Uhud, untuk menjelaskan bahwasanya ayat-ayat berikut ini tentang ciri-ciri orang beriman. Ciri orang beriman, dan sebagaimana telah terjadi dalam perang Uhud, siapa yang beriman bertakwa maka Allah beri kemenangan, dan siapa yang melanggar maka Allah beri kekalahan, dan itu terjadi di perang Uhud, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat-ayat sebelumnya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan memberi mudarat kepada kalian sama sekali. Kemudian Allah juga berfirman, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum. Bahkan jika kalian bersabar dan bertakwa dan mereka menyerang kalian segera, musuh menyerang, yumdidukum rabbukum, maka Allah pun segera memberi pertolongan kepada kalian. Maka ini meskipun terkait dengan perang Uhud, sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan lalu, ya, tetapi ini berlaku dalam segala kehidupan, sisi-sisi kehidupan kita. Kapan kita bertakwa kepada Allah dan bersabar, maka Allah akan berikan pertolongan, dan kapan kita bermaksiat, membangkang perintah Allah, maka Allah akan tinggalkan kita. Allah akan tinggalkan kita. Sebagaimana perang Uhud, di awal peperangan mereka menang, kata Allah, wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idnih. Sungguh Allah telah memenuhi janjinya ketika Allah menghabisi mereka ketika kalian mengalahkan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah-tengah peperangan kalian membangkang. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Ternyata kalian membangkang di tengah peperangan. Akhirnya banyak di antara kalian yang meninggal dunia, ya. Maka demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kapan kita bertakwa Allah beri pertolongan, dan kapan kita membangkang Allah tinggalkan kita. Nah, maka pada ayat ke 130 Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Apa sih ketakwaan yang bisa dikerjakan sehari-hari, dan apa kemaksiatan yang harus ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita mendapatkan janji Allah, ditolong oleh Allah, dan kita tidak ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mulai pada ayat 30 tentang masalah riba. Ya, di antara ciri orang takwa itu meninggalkan kemaksiatan, di antara maksiat yang sangat berbahaya adalah riba. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan ini panggilan dengan menyebut ciri-ciri orang beriman. Orang beriman harusnya taat. La ta'kulur riba, janganlah kalian makan riba. Adha'afan mudha'afah, yang berlipat ganda. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan falah, mendapatkan keberuntungan. Dahulu orang jahiliyah, mereka memberi hutang kepada orang lain, kemudian jika jatuh tempo telah tiba waktu pembayaran, maka orang tersebut ditagih, kemudian diberi dua pilihan, kau bayar sekarang atau kau tunda pembayaran tapi nanti dapat riba, double, ada bayaran tambahan. Ada bayaran tambahan. Misalnya mereka hutang misalnya 100 dinar, kemudian dalam waktu setahun ternyata setahun tidak bisa bayar, kata mereka bayar sekarang 100 dinar, kalau enggak bayar tahun depan tapi jadi 200 dinar misalnya. Terus akhirnya yang minjam uang mengatakan, sudah tahun depan aja, saya mau kelola uang lagi. Akhirnya tahun depan lagi tidak bisa bayar lagi. Utangmu sekarang sudah 200 dinar, mau bayar sekarang atau nanti tunda lagi, tambah lagi bunganya. Akhirnya bilang, ya sudah nanti aja. Dan demikian, sehingga mereka mengambil untung berlipat ganda. Dan di sini
firman Allah, la ta'kulu riba adha'afa mudha'afa, janganlah makan riba yang untungnya berlipat ganda. Ini tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jangan sampai dipahami bahwasanya Ustaz kalau untungnya tidak berlipat ganda berarti boleh. Enggak. Ini namanya yajri majra al-ghalib, ya. Yaitu bahwasanya dahulu memang begitu, kalau riba biasanya berlipat ganda. Bukan berarti kalau tidak berlipat ganda tidak boleh, bukan berarti kalau tidak berlipat ganda berarti boleh, tidak demikian. Ini namanya nas tapi tidak ada mafhum mukhalafahnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang mahram, kata Allah, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Dan anak-anak perempuan bawaan istri kalian yang di bawah peliharaan kalian, yang istri-istri kalian telah kalian gauli. Di sini Allah mengatakan wa rabaibukumul lati fi hujurikum, dan anak-anak putri-putri istri kalian yang kalian nikahi, putri-putri bawaan yang di bawah pengasuhan kalian, maka itu juga haram, tidak boleh kalian nikahi. Bukan berarti kalau tidak di bawah pengasuhan kita kemudian halal, enggak. Tetapi Allah menyebutkan wa rabaibukumul lati fi hujurikum, dan putri-putri bawaan istri kalian yang di bawah pengasuhan kalian, karena dahulu biasanya demikian. Kalau ada janda punya anak-anak putri-putri dinikahi oleh seorang laki, maka putri-putri tersebut diasuh oleh sang suami yang baru, ya. Sehingga Allah menyebutkan ala sabilil ghalib, bahwasanya biasanya memang begitu. Sehingga tidak dipahami berarti kalau tidak kita asuhi boleh kita nikahi. Enggak begitu. Ini namanya yajri majral ghalib, sehingga tidak ada mafhum mukhalafahnya. Contoh lagi seperti Rasulullah SAW bersabda, ma asfala minal izar minal ka'bain fa finnar, ya. Sarung mana saja yang di bawah mata kaki maka terancam dengan neraka jahanam. Jangan dipahami berarti kalau bukan sarung tidak apa-apa. Kalau celana panjang bukan, karena dahulu orang-orang sering pakai sarung, pakai izar. Ini namanya majrul ghalib. Maka tidak ada mafhum mukhalafahnya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunan litabtagu aradal hayatid dunya. Janganlah kalian memaksa budak-budak wanita kalian untuk berzina kemudian kalian ambil hasilnya jika mereka ingin menjaga diri mereka. Itu dahulu orang-orang kalau punya budak perempuan yang cantik dia sewakan, disuruh zina, nanti hasilnya dia ambil majikannya. Maka Allah mengatakan wala tukrihu fatayatikum dalam surat An-Nur, janganlah kalian memaksa budak-budak perempuan kalian untuk berzina, untuk kalian dapat dunia, sementara mereka ingin menjaga diri, tidak ingin berzina. Maka tidak dipahami berarti kalau mereka tidak ingin menjaga diri, ingin berzina, maka silakan saja, enggak. Karena zina haram, ya, zina haram. Ini namanya majrul ghalib, maka tidak ada mafhum mukhalafahnya. Ini dibahas dalam masalah usul fikih. Maka ini penting karena sebagian orang menghalalkan riba. Kata mereka, Allah berfirman, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan makan riba kalau untungnya berlipat ganda. Berarti kalau untungnya tidak berlipat ganda boleh. Mereka mengatakan ini mafhum mukhalafahnya, namun dibantah oleh para ulama bahwasanya ayat ini tidak ada mafhum mukhalafahnya. Kalau mafhum mukhalafah itu maksudnya kalau begitu sebaliknya, itu maksudnya namanya mafhum mukhalafah. Kalau begitu sebaliknya, kalau tidak untung berlipat ganda berarti boleh riba dong. Berdasarkan ayat ini tidak ada mafhum mukhalafahnya. Tetapi ini majra al-ghalib. Dahulu orang kalau riba biasanya untung berlipat ganda. Demikian juga setelah ayat ini turun ayat yang lebih tegas menunjukkan riba haram secara mutlak tanpa melihat berapa untungnya. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalam akhir-akhir surat Al-Baqarah yang turun setelah ayat ini, Allah mengatakan sungguhnya yang makan riba mereka nanti pada hari kiamat seperti orang bangkitkan seperti orang gila yang kemasukan jin, kemasukan syaitan. Hal ini karena mereka berkata sungguhnya riba sama dengan jual beli. Dan ini ayat umum, entah untungnya banyak, entah untungnya sedikit, riba hukumnya apa? Haram. Demikian juga datang dalam hadis-hadis yang menjelaskan maksud pengharaman riba. Rasulullah tidak pernah memperinci kalau untungnya tidak sampai 100% maka tidak mengapa, ya, tidak ada. Maka riba kecil atau besar dia adalah dosa besar. Untungnya banyak atau sedikit tetap dosa besar. Kenapa riba sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya?
fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Siapa yang makan riba maka umumkan peperangan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada dosa yang diancam dengan peperangan seperti dosa riba. Karena dosa riba ini menghilangkan kepekaan dan kepedulian sifat sosial dari seseorang. Sifat sosial jadi hilang. Kita tahu bahwasanya dalam muamalah ada dua model muamalah. Pertama muamalah cari untung, ya jual beli. Yang kedua muamalah sosial, yaitu menolong. Dan di antara muamalah sosial misalnya sedekah. Kemudian di antaranya memberi hutangan. Yang tujuannya adalah tidak mencari keuntungan tapi bersifat sosial. Nah, kalau kita kasih hutangan, kita jangan minta untung. Kapan kita melakukan suatu ibadah yang mulia, memberi hutangan kepada orang, terus kita ambil untung, ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena muamalah tersebut, muamalah yang mulia kemudian tercoreng gara-gara seorang minta untung di balik muamalah tersebut. Makanya ada pembahasan beri syafaat, hukum beri syafaat. Orang syafaat, misalnya ada orang mau kerja, saya telepon sama teman, tolong bantu teman saya kerja. Setelah itu orang ini diterima kerja, kemudian dikasih uang sama kita, jangan terima. Karena kita sudah berbuat baik dengan memberi syafaat. Kita nggak ada kerjaan apa-apa, cuma telepon doang, tolong bantu dia. Ini namanya kita kasih syafaat agar dia diterima kerja. Setelah itu dia kasih kita uang, jangan terima. Karena dia kasih kita uang gara-gara syafaat tersebut. Karena akan mencoreng amal soleh yang sudah kita kerjakan. Akan mencoreng amal soleh yang kita kerjakan. Maka ini syariat sangat benci. Kemudian dengan adanya riba, menghilangkan kepekaan sosial. Coba yang jadi korban riba rata-rata banyak orang miskin-miskin. Pinjol-pinjol, benjol-benjol itu semua. Itu orang miskin rata-rata. Seharusnya yang dibantu malah dikeruk karena kebodohan mereka, diiming-iming sehingga ada yang bunuh diri di antara mereka. Rumah tangga hancur. Macam-macam akibatnya, rata-rata orang miskin yang susah. Kasihan. Yang seharusnya ditolong malah dihabisin. Sehingga benar loh orang yang makan riba dibangkitkan seperti orang kerasukan jin, karena dia nggak punya otak lagi. Ini orang harus dibantu, dia malah ngabisin kesempatan, ngabisin. Banyak kan yang korban orang-orang miskin-miskin, yang harusnya ditolong malah dihabisin. Oleh karenanya riba hukumnya haram secara mutlak ya. Dan tentu pembahasan panjang tentang masalah riba, tapi intinya mutlak, apakah untungnya berlipat ganda atau tidak, selama dia adalah bunga, maka hukumnya haram. Dan dia termasuk dosa besar. Salah satu dari sab'al mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan. Dosa besar banyak, ada 70 lebih, tapi di antaranya puncak dosa besar 7, di antaranya aklur riba. Makan riba, makan hasil riba. Kemudian di sini Allah mengatakan la ta'kulu riba, jangan makan dari hasil riba. Di sini jangan makan bukan berarti dibatasi. Ustaz, kalau begitu, kalau untungnya buat beli mobil enggak dimakan boleh dong? Enggak. Ini namanya sama, ini namanya majrul ghalib. Kebanyakan orang dulu hasil ribanya mereka buat makan di zaman itu. Bukan berarti kalau tidak dimakan berarti halal, enggak, sama aja ya. Cuma kalau makan lebih parah kan akan menjadi daging. Ayu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh karena hasil yang haram maka lebih pantas untuk dibakar oleh api neraka jahanam. Ini semua hasil riba, saya enggak mau buat makan anak istri. Terus buat apa? Buat beli mobil, sama aja. Buat beli mobil, buat beli rumah, sama aja. Meskipun gua tidak makan, mungkin kalau makan lebih parah, tapi sama saja dosa. Ini hanya majrul ghalib, karena kebanyakan penggunaan adalah untuk dimakan. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Maka kau telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan al-falah. Al-falah yaitu kesuksesan kalau bahasa kita. Sukses meraih apa yang diinginkan dan terhindar dari apa yang ditakuti. Itu namanya al-falah secara bahasa Arab. Tidak dikatakan qad aflaha si fulan telah aflah kecuali dia sukses. Dia sukses. Ya, dia kerjanya sudah mantap, sudah stabil. Nah, ini aflah kalau bahasa Arab. Ya. Itu namanya aflah. Dan falah yang sesungguhnya adalah di surga. Kesuksesan yang abadi dan
tanpa kesedihan sama sekali dan terhindar dari kekhawatiran yaitu masuk neraka jahanam, maka itu seorang telah meraih falah. Makanya kalau salat, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Marilah menuju kesuksesan yang sungguhnya. Makanya kalau kita dengar azan kita lagi sukses dunia, tinggalin sukses sungguhnya yang itu, bukan sukses dunia. Dunia kita bisa sukses sebentar kemudian jatuh lagi. Tapi kalau sukses yang sungguhnya adalah sukses di akhirat. Maka Allah berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Bertakwalah kepada Allah agar kalian meraih kesuksesan yang sungguhnya, meraih al-falah. Ya. La'alla di sini bukan taraji, la'alla itu kalau bahasa Arabnya semoga harapan. Ya. Tentunya kalau Allah tentunya apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Maka di sini la'alla maksudnya adalah ta'lil, yaitu agar kalian beruntung, bukan harapan dari Allah tapi agar kalian beruntung mencapai al-falah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bicara tentang al-falah al-haqiqi, tentang kesuksesan di akhirat. Karena riba ini sangat mengiming-iming kesuksesan dunia. Orang dengan riba untung banyak, ya. Terbuka jalan usaha dengan riba. Kalau dengan riba enggak jadi. Orangnya enggak setuju, maunya dengan apa? Riba. Sehingga kita terpacu, termotivasi untuk melakukan usaha dengan riba. Apakah dia sebagai pemakan riba ataukah kita sebagai pemberi makannya? Sama saja. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah melaknat pemakan riba, yaitu yang ambil untungnya. Wa mukilahu, yang kasih makan. Yang kasih makan. Misalnya kita mau melakukan usaha mudharabah. Terus kita minta investasi dari seorang investor, istithmar, maka dia kasih uang. Dia tanam uang 1 miliar. Tapi dia punya aturan, pokoknya modal saya enggak boleh kurang dan untung saya setiap bulan harus sekian persen dari modal. Ini riba jelas. Ini riba. Tapi kita bisa sanggup karena menurut perkiraan kita bisa. Tenang, saya akan lakukan. Kemudian kita kerja dan kita sesuai dengan keuntungan tersebut. Tapi ini riba. Dia sama kita sama saja, sama-sama dilaknat. Kan yang makan dia, enggak. Meskipun yang makan dia, tapi kau yang menyetujui. Seandainya kau tidak setujui, maka tidak terjadi transaksi apa? Riba. Kalau mudharabah tidak mau rugi dari modal dan pasti untung, maka ini namanya riba. Ya. Nah, kita terkadang terpancing karena kita ingin cari untung, akhirnya kita menyetujui akad riba tersebut, maka kita dan dia terlaknat, waliyadzubillah. Maka Allah ingatkan, jangan terpedaya dengan falah yang fata morgana, keberuntungan sesaat. Memang benar kalau kau riba, uangmu banyak, rumahmu banyak, ya, mobilmu banyak, usahamu banyak, benar. Tapi kau tidak meraih al-falah al-haqiqi, falah yang sungguhnya di akhirat. Untuk meraih falah yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, maka tinggalkan itu semua. Ada pengorbanan, tinggal riba. Allah bukan jalan yang lain, tinggalkan riba. Maka Allah berkata, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Butuh takwa meninggalkan riba. Kalau enggak takwa, iming-iming luar biasa. Godaan dunia itu luar biasa. Keuntungan itu buat mata gelap. Benar atau tidak? Yang bikin mata gelap itu apa? Uang, perempuan, jabatan, ya enggak? Makanan bikin mata gelap juga enggak? Kadang. Tapi yang jelas bikin mata gelap itu duit, jabatan, perempuan, popularitas, itu bikin mata gelap seseorang. Sehingga solusinya cuma satu, bertakwalah kepada Allah. Kalau enggak bertakwa, kebawa riba. Nah, iming-iming untung banyak sekali. Kemudian Allah berfirman, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada api neraka yang disiapkan bagi orang-orang kafir, ya. Takut kepada neraka. Kalau sampai kalian menghalalkan riba, berarti kafir. Kalau kalian tidak menghalalkan riba, dosa besar. Kalau kalian menghalalkan riba, berarti kalian kafir, keluar dari Islam, masuk neraka, nerakanya kafir. Tapi kalau kalian tidak menghalalkan riba, berarti kafir kalian kufur nikmat, bukan kufur besar.
juga masuk neraka sama saja. Ini menunjukkan riba dosa besar. Karena setelah Allah mengingatkan tentang bahaya riba, Allah suruh bertakwa, Allah ingatkan